Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Izzati. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi semester 5 Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Saat ini saya ingin mempresentasikan dan membahas tentang manajemen kurikulum dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Rita Aryani MM. Dalam rencana strategis di PAUD, diperlukan adanya perencanaan yang baik dalam manajemen PAUD agar pembelajaran berjalan secara sistematis dan terjamin mutu internal sekolah. Oleh karena itu, manajemen kurikulum merupakan hal penting dalam pendidikan anak usia dini. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen berarti adalah pengaturan. Nah, dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu alat atau metode dalam memproses sumber daya secara individu maupun kelompok yang dapat mengorganisasikan, mengelola dari usaha yang dilakukannya menjadi terarah dan teratur dengan baik sesuai yang direncanakan. Sedangkan kurikulum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 9 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam penyelenggaraannya, PAUD tidak bisa terlaksana tanpa adanya manajemen PAUD yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, yaitu manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menurut pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Huruf A merupakan kewenangan kepala sekolah atau madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi pertama, rencana strategis dan operasional, yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga, sistem audit dan pengawasan internal, kemudian yang keempat, sistem penjaminan mutu internal. Ruang lingkup manajemen kurikulum ada dua, yang pertama perencanaan kurikulum dan yang kedua pelaksanaan kurikulum. Salah satu ruang lingkup dalam manajemen kurikulum adalah perencanaan. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas objektivitas, keterpaduan, manfaat, kesesuaian, keseimbangan, kemudahan, berkesinambungan, pembakuan, mutu. Berbagai asas perencanaan kurikulum tersebut akan mampu melahirkan bentuk kurikulum yang ideal dan sesuai dengan kondisi serta tuntutan pendidikan di masanya. Kurikulum yang ideal inilah yang mampu menyelenggarakan pendidikan yang lebih maju dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Manajemen kurikulum di sekolah atau satuan lembaga pendidikan memiliki ruang lingkup melaksanakan kurikulum yang sudah direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan kurikulum tentu menjadi proses yang menentukan, di mana kurikulum yang berkualitas akan menjadi tidak bermakna jika tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah tentu terlihat dari pelaksanaan kurikulum yang telah dipilih dan ditetapkan untuk diterapkan di sekolah tersebut. Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa kurikulum mengandung seperangkat tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Ibrahim menuturkan bahwa manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini meliputi pertama, penyusunan program, yaitu memikirkan dan menetapkan tentang apa yang akan dilakukan selama 1 tahun ajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun kegiatannya meliputi kegiatan awal tahun, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, dan kegiatan menjelang akhir tahun. Kemudian yang kedua, penyusunan kalender pendidikan.
Kalender pendidikan merupakan ketentuan waktu belajar yang berisi tentang jumlah hari efektif dalam 1 tahun yang terdiri dari 2 semester, jadwal penerimaan murid baru, jadwal perencanaan jadwal pelajaran, jadwal perencanaan kelas untuk guru, jadwal hari-hari pertama masuk taman kanak-kanak, hari-hari libur nasional, dan hari libur keagamaan. Pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah yang meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Hari pertama di sekolah, kegiatan belajar mengajar, persiapan mengajar, penyajian, evaluasi, kenaikan kelas, tamat belajar, bimbingan siswa, upacara sekolah, kegiatan liburan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler. Kalender pendidikan perlu disusun dengan sebaik-baiknya oleh kepala sekolah dan guru-guru dengan memperhatikan kalender akademik yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Yang ketiga, penyusunan jadwal kegiatan belajar. Jadwal kegiatan belajar merupakan kegiatan harian yang berisi tentang kegiatan-kegiatan belajar yang harus diikuti siswa, waktu dan tempat pelaksanaannya, serta guru yang bertugas sebagai pengelolanya. Dalam penyusunan jadwal tentu tidak asal-asalan dan memperhatikan prinsip bahwa setiap anak itu unik, gemar bermain, dan guru mampu mengembangkan potensi anak didiknya. Maka dari itu, penyusunan jadwal perlu memperhatikan kondisi atau keadaan siswa, di mana pendidik yang lebih mengetahui. Yang keempat, perencanaan kegiatan belajar mengajar. Perencanaan kegiatan belajar mengajar adalah penyusunan, persiapan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu memperhatikan struktur kurikulum yang ada sehingga mempermudah untuk diaplikasikan dan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Struktur dan muatan kurikulum PAUD, program pembelajaran TK, RA, KB, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau sederajat. Struktur dan muatan kurikulum PAUD, program pembelajaran RA, TK, dan bentuk lain yang sederajat dapat dikelompokkan dalam 5 cakupan pembelajaran, yaitu program pembelajaran agama dan akhlak mulia, program pembelajaran sosial dan kepribadian, program pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, program pembelajaran estetika, dan program pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berdasarkan program pembelajaran PAUD tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk struktur kurikulum yang merupakan pola dari susunan aspek perkembangan yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kedalaman muatan kurikulum pada setiap aspek perkembangan TK terdiri dari pengembangan moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian berbahasa, kognitif, seni, dan fisik motorik. Perencanaan kegiatan berdasarkan buku pedoman kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak dibagi atas perencanaan tahunan dan semester. Kemudian perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan tahunan dan semester atau PROMES merupakan program pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang pengembangan, tingkat pencapaian perkembangan, capaian perkembangan, dan indikator yang ditata secara urut dan sistematis, alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema, dan sebarannya ke dalam semester 1 dan semester 2. Perencanaan mingguan merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 1 minggu sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Dalam perencanaan mingguan dapat disusun dalam model pembelajaran area, kelompok maupun sentra. Pembelajaran perencanaan harian. Perencanaan harian merupakan penjabaran dari perencanaan mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, kegiatan istirahat dan makan, sampai kegiatan penutup. Rencana ini rutin direncanakan oleh para guru dan kepala sekolah demi menyiapkan materi yang menjadi bahan acuan seorang guru dalam mengajar. Pengaturan kegiatan evaluasi pelaksanaan program di Taman Kanak-kanak dilaksanakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Seiring kegiatan belajar mengajar atau bermain, guru dapat melaksanakan kegiatan sekaligus mengevaluasi.
Nah, sebelum mengevaluasi, hendaknya guru mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi. Kegiatan proses evaluasi berlangsung, hendaknya anak didik tidak mengetahui, sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Kondisi psikis guru harus netral. Evaluasi dilakukan secara individual atau anak per anak. Guru harus mencatat dan mengelola hasil evaluasi supaya mampu membuat kesimpulan yang mencakup semua. Evaluasi bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Kesimpulannya adalah prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan terakhir evaluasi. Demikian presentasi tentang manajemen kurikulum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.